Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servis handphone yaitu Xiaomi Note 4 dengan tertulis habis kena air. Dan untuk backdoornya sudah saya lepas sebelumnya teman-teman. Yaitu tujuannya untuk saya koreksi dulu di bagian mesinnya. Ternyata setelah saya bongkar dan untuk infonya masih segel, ada segel di atas maupun segel di bawah, dan ada beberapa bagian komponen yang ada di bagian mesin itu terdapat korosi atau jamur yang bekas kena air teman-teman. Seperti inilah bentuk korosi yang terdapat di bagian fleksibel LCD, dan juga ada beberapa komponen yang ada di bagian mesin juga ikut terkena korosi. Seperti itu, dekat kamera itu ada bagian soket konektor buat fingerprint juga terdapat jamur atau korosi teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengerjakannya atau memperbaikinya. Kita bongkar dulu di bagian mesin. Oke, kita angkat mesin dan kita lepas dulu di bagian kameranya. Oke, setelah kita angkat kameranya, sekarang kita lanjut untuk pembongkaran di bagian kaleng ya teman-teman, yaitu tujuannya untuk melihat di bagian dalam kaleng yang besar kemungkinan ada beberapa komponen juga yang terdapat korosi teman-teman. Apabila kita tidak membongkar kaleng, jadi tidak diketahui untuk bagian area mana saja yang terkena air atau terdapat korosi ataupun short atau konslet teman-teman. Jadi kita bongkar dulu di bagian setiap kalengnya, hampir seluruh yang ada di bagian mesin yang terdapat kaleng, jadi kita harus membongkar total. Oke, tetap harus hati-hati ya teman-teman untuk membuka kalengnya agar tidak terjadi komponen yang rusak ataupun terkena cacat di bagian PCB saat kita membuka kalengnya. Setelah kita bongkar untuk di bagian kalengnya, kita bersihkan di seluruh area mesin atau di semua komponen yang besar kemungkinan terdapat korosi teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan menggunakan blower. Oke, setelah kita keringkan, kita dinginkan dan kita cek ulang. Kita coba untuk zoom dan perdekat di setiap komponen yang awalnya kena korosi bekas air teman-teman. Oke, di bagian ini saya mendapati bagian soket atau beberapa kaki pin yang ada di bagian soket LCD terdapat korosi. Kita coba bersihkan dulu dan kita kerik dulu teman-teman, yang tujuannya untuk melihat ada jalur yang terputus atau tidak. Dan juga ada beberapa komponen yang bekas korosi tadi seperti ini, kita bisa mengganti dari komponen bekas mesin yang tidak terpakai ya teman-teman, atau mesin kanibalan. Jadi apabila terdapat bagian komponen yang korosi atau short atau yang sudah rusak, kita harus memperbaiki atau mengganti komponen, bisa mengambil dari mesin kanibalan yang sudah tidak terpakai. Oke, setelah kita perbaiki mesinnya dan sudah kita bersihkan, kita coba untuk tes dulu apakah short atau tidak teman-teman. Tidak ada short untuk di bagian mesin karena sudah kita bersihkan, dan di bagian komponen yang terdapat korosi sudah kita perbaiki. Sedangkan untuk di bagian baterai ini sengaja saya pancing menggunakan alat tembak baterai ya teman-teman, agar bisa mengisi karena sudah lama tidak terpakai dan kemasukan air yang bikin baterai itu habis. Oke, selanjutnya kita perbaiki di bagian fleksibel LCD nya teman-teman. Ini terdapat jamur dan korosi di bagian kaki pin soket konektor LCD nya. Kita bersihkan dulu dan kita coba untuk cek apakah ada jalur yang terputus atau tidak. Jadi kita harus kerik dulu untuk melihat di setiap jalurnya teman-teman. Kita kerik secara halus agar pin kaki konektor yang bekas korosi atau hangus itu bisa bersih kembali, dan juga sekalian kita cek jalurnya ada yang putus atau tidak teman-teman.
Oke, seperti inilah kondisinya. Setelah kita kerik, terdapat ada bagian pin kaki yang putus jalur ya teman-teman. Jadi kita coba untuk kerik dulu, yaitu untuk nanti kita sambung bagian pin kaki yang terputus. Kita kerik secara halus dan kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, di bagian sampingnya juga terdapat jalur pin yang terputus ya teman-teman. Jadi untuk di bagian kaki pin soket LCD-nya banyak yang korosi, jadi kita harus cek terlebih dahulu bagian pin mana yang terputus. Oke, setelah kita kerik, kita bersihkan, yaitu untuk melihat bagian area mana saja atau bagian kaki pin mana saja yang terputus teman-teman. Terdapat dua kaki yang terputus atau dua pin jalur LCD yang terputus, jadi kita siapkan flux sedikit dan tenol cair atau tenol pasta, dan kita gunakan kawat untuk kita menggunakan teknik jumper atau menghubungkan jalur yang terputus. Oke, kita presisikan dan kita siapkan untuk cairan hijau atau lem PCB teman-teman, agar untuk sambungan kawat jumpernya tidak mudah terputus dan bisa tahan lama. Setelah lemnya kering, kita coba untuk perbaiki jalur yang terputus di bagian area sampingnya. Kita gunakan flux sedikit dan kita gunakan tenol cair atau tenol pasta. Dan ada bagian kaki pin yang sedikit hangus, kita bisa menambahkan tenol ya teman-teman. Dan kita jumper jalur yang terputus. Oke, usahakan hati-hati jangan sampai saat kita menghubungkan jalur yang terputus atau menggunakan tenol itu sedikit saja, tidak usah terlalu tebal teman-teman. Kita tambahkan tenol sedikit yang ada bagian kaki pin yang hangus atau jalurnya hampir hilang. Kita gunakan tenol ulang atau melapisi tenol, dan kita lapisi menggunakan cairan hijau atau cairan PCB atau lem PCB. Setelah lemnya kering, kita akan coba untuk pengetesan teman-teman. Sebelum kita tes, kita bisa koreksi di bagian PCB bawah atau di bagian papan chargernya, karena di situ terdapat jalur charger dan juga jalur touchscreen. Di situ saya mendapati ada bagian soket konektor touchscreen yang juga ikut korosi bekas kena air teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita koreksi secara menyeluruh agar tidak ketinggalan di bagian sisa-sisa korosinya. Setelah kita bersihkan, kita coba pasang ulang di bagian soket mainboard chargernya dan juga fleksibel touchscreen-nya. Oke, lanjut kita coba untuk pengetesan teman-teman. Oke, kita pasang semua untuk di bagian fleksibel LCD, fleksibel mainboard dan juga baterai, dan kita siapkan untuk kabel USB chargernya. Kita hubungkan apakah bisa terkoneksi. Alhamdulillah sudah keluar logo MI. Kita tunggu sebentar dan ada notifikasi pengisian daya baterai. Kita coba tunggu sebentar hingga mengisi dan kita cek ulang. Ada di angka 63%, yang awalnya tadi kurang lebih sekitar 60%. Kita coba untuk nyalakan infonya. Alhamdulillah handphone bisa menyala teman-teman. LCD-nya tampil, dan jangan senang dulu. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga mengisi dan juga kita tes fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya tampil dan touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk infonya yang awalnya mati total, kemasukan air dan terdapat korosi dan jamur yang lumayan banyak sekali. Setelah kita melewati tahap demi tahap dan step demi step untuk perbaikan, membersihkan sisa-sisa korosi dan juga memperbaiki di bagian jalur kaki pin yang ada di bagian soket fleksibel LCD sudah kita perbaiki. Alhamdulillah tanpa harus kita mengganti LCD yang baru, dan juga fungsi touchscreen sama LCD-nya bisa berfungsi normal kembali. Kita coba untuk pasang kembali di bagian kamera depan dan kamera belakang teman-teman. Karena di tahap ini belum selesai ya teman-teman, karena kita belum mengecek di bagian fungsi kamera depan dan kamera belakang beserta fungsi lainnya seperti suara nada dering atau MP3 atau audio,
dan juga fungsi dari sinyalnya. Kita coba untuk pasang kembali di bagian baterai dan kita rakit di bagian backdoornya. Oke, sudah selesai untuk perakitannya. Kita coba untuk masukkan menggunakan kartu SIM card, yaitu untuk mengetes fungsi dari sinyalnya teman-teman. Oke, kita bisa merakitnya langsung setelah kita yakin. Kalau belum yakin, usahakan jangan dirakit dulu teman-teman. Kita coba untuk tes segala fungsi handphone ini setelah handphone sudah bisa menyala. Oke, kita cek untuk sinyalnya keluar atau tidak teman-teman. Kita coba untuk hubungkan charger agar bisa mengetahui pengisian daya baterai bisa nambah atau tidak. Oke, sinyal sudah keluar dan kuota datanya saya aktifkan dan persentase baterainya sudah naik di angka 65%. Setelah itu kita coba untuk aktifkan WiFi dan kita sambungkan WiFi-nya. Alhamdulillah WiFi-nya juga bisa berfungsi dengan normal, dan fungsi kamera kita coba tes teman-teman. Alhamdulillah untuk kamera belakang bisa aktif dan bisa berfungsi dengan normal dan masih bersih dan jernih, dan kamera depannya juga bisa berfungsi dengan bersih dan jernih, tidak ada bekas sisa air ataupun yang bikin kamera buram atau kusam teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan total hingga benar-benar bersih apabila handphone yang bekas kemasukan air teman-teman. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.